Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Anissa. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 2E, Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya izin untuk memaparkan materi terkait pengantar ilmu administrasi publik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tersebut. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi pengantar ilmu administrasi publik terkait bab menganalisis isu-isu kontemporer reformasi administrasi. Nah, pada bab menganalisis isu-isu kontemporer reformasi administrasi terdapat 3 subbab. Yang pertama ada makna reformasi, yang kedua ada konsep dan ruang lingkup administrasi, yang ketiga ada reformasi administrasi. Melanjutkan pemaparan materi berikutnya yakni pada subbab pertama yaitu makna reformasi tersendiri. Nah, di sini dijelaskan 2 makna, yaitu yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Reformasi tersendiri itu seperti apa? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, ataupun agama dalam suatu masyarakat ataupun negara. Nah, adapun pengertian reformasi menurut dilihat dari pandangan hukum. Nah, dari pandangan hukum itu seperti apa sih? Jadi, dari pandangan hukum bahwa reformasi ini diartikan sebagai perubahan secara drastis, yaitu untuk perbaikan dalam bidang hukum, dalam suatu negara ataupun masyarakat. Jika dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dilihat secara lebih luas, baik dalam bidang sosial, politik, ataupun agama. Nah, jika dari pandangan hukum itu dilihatnya dari segi hukum tersendiri. Nah, itulah pemaparan materi pada subbab pertama yaitu membahas tentang makna reformasi tersendiri. Melanjutkan pemaparan materi pada subbab kedua yaitu membahas tentang konsep dan ruang lingkup administrasi. Nah, di sini konsep administrasi di sini dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Nah, konsep reformasi administrasi ini memiliki banyak sekali pengertian yang luas, sehingga tidak dapat didefinisikan dalam satu definisi tunggal. Nah, maka dari itu, kita akan membahas tentang konsep dan ruang lingkup administrasi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Langsung saja melanjutkan pemaparan materi berikutnya yaitu terkait pengertian administrasi dalam arti sempit. Nah, pengertian administrasi dalam arti sempit di sini banyak sekali didefinisikan oleh para tokoh maupun para ahli. Namun, pada kesempatan ini saya akan membahas pengertian administrasi dalam arti sempit oleh 2 pakar atau para tokoh. Nah, yang pertama itu menurut Prajudi pada tahun 1991. Apa sih pengertian administrasi menurut Prajudi tersebut? Nah, jadi menurut Prajudi, administrasi adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan seperti catat-mencatat, tulis-menulis, korespondensi, kearsipan, dan lain sebagainya. Lanjut pada definisi yang kedua, yaitu menurut pakar atau ahli Nawawi pada tahun 2009, menjelaskan bahwa administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional. Nah, itulah 2 definisi menurut ahli. Yang pertama menurut Prajudi dan yang kedua itu menurut Nawawi terkait pembahasan pengertian administrasi dalam arti sempit. Selanjutnya, pemaparan materi terkait pengertian administrasi dalam arti yang luas. Nah, sama seperti pengertian administrasi dalam arti yang sempit yang memiliki banyak sekali definisi dari para pakar maupun para ahli. Di sini saya pun mengambil 2 definisi dari pakar ataupun ahli, yaitu yang pertama terkait tentang Ismail Nawawi yang menjelaskan pada 2009 yaitu administrasi dalam arti luas adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu yang rasional secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu definisi menurut ahli Lunter Gulik dalam Syafi, Tanjung, dan Mudung pada 1999.
Di sini menjelaskan, administration has to do with getting things done with the accomplishment of the defined objective. Di sini, Luther itu menjelaskan bahwa administrasi ini berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itulah dua definisi menurut pakar ataupun ahli. Yang pertama menurut Ismail Nawawi, yang kedua Luther Gulick. Nah, dan masih banyak pula definisi menurut para ahli ataupun para pakar-pakar lainnya. Nah, dengan banyaknya definisi dari para pakar maupun para ahli, dengan begitu dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya kelompok manusia yang terdiri dari dua orang. Nah, yang kedua, adanya kerjasama. Bersangkutan dengan pada poin yang pertama, yaitu adanya kelompok manusia yang terdiri dari dua orang yang berkaitan dengan kerjasama, bahwa kerjasama di sini tidak akan bisa dilakukan oleh satu orang. Maka dari itu yang pertama itu membahas tentang adanya kelompok manusia yang terdiri dari minimal dua orang, karena kerjasama tidak akan bisa dilakukan oleh satu orang saja, minimal bisa dilakukan oleh dua orang. Lalu yang ketiga adanya proses usaha. Yang keempat adanya bimbingan, penguasaan, kepemimpinan, dan juga tujuan. Nah, jadi itulah ciri-ciri dari administrasi. Jadi, administrasi sebagai fungsi ini menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam suatu kerjasama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapainya tujuan. Jadi, fungsinya itu yaitu dari sekelompok orang-orang tersebut yang melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi-fungsinya hingga bisa tercapai suatu tujuan. Nah, fungsi-fungsi tersebut ini saling berhubungan dengan fungsi lainnya yang merupakan sebagai suatu sistem. Nah, itulah pembahasan materi terkait konsep dan ruang lingkup administrasi. Melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu membahas tentang reformasi administrasi. Reformasi administrasi tersendiri itu seperti apa sih? Nah, sebelum membahas tentang reformasi administrasi tersendiri, di sini dijelaskan bahwa konsep reformasi administrasi itu memiliki pengertian yang sangat luas. Nah, sehingga tidak dapat didefinisikan dalam satu definisi tunggal. Nah, dari ragam pemikiran para ahli maupun para tokoh, reformasi administrasi ini memiliki berbagai karakteristik. Ada 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, reformasi administrasi terkait dengan upaya pembangun kemampuan administrasi. Yang kedua, lokus yang ditekankan yaitu administrasi pemerintah. Dan yang ketiga, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan administrasi pemerintah dalam pembangunan nasional dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jadi, agar kehidupan masyarakat itu lebih baik ke depannya. Nah, dari pembahasan tersebut, ada pun definisi yang menguatkan terkait reformasi administrasi ini. Di sini dijelaskan oleh salah satu pakar ataupun ahli yang bernama Montgomery pada 1967. Beliau menjelaskan bahwa reformasi administrasi ini diartikan sebagai proses politik. Nah, proses politik yang dirancang untuk apa? Untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dengan elemen lain di masyarakat atau di dalam lingkungan birokrasi itu sendiri. Nah, jadi Montgomery di sini menjelaskan yaitu administrasi itu sebagai proses politik ya teman-teman, bahwa dirancangnya itu untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dengan elemen lain yaitu dari masyarakat atau di dalam lingkungan birokrasi itu sendiri. Baik, pemaparan materi pada bab menganalisis isu-isu kontemporer reformasi administrasi sudah selesai saya jelaskan dan juga saya paparkan. Nah, bahwa terdapat 3 subbab utama. Yang pertama, ada makna reformasi yang juga dijelaskan dalam KBBI dan juga dilihat dari pandangan hukum. Yang kedua, adanya konsep dan ruang lingkup administrasi, bahwa konsep administrasi di sini dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu administrasi dalam arti yang luas dan pengertian administrasi dalam arti yang sempit. Nah, juga terdapat ciri-ciri dari administrasi tersendiri. Ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama, adanya kelompok orang yang terdiri dari minimal 2 orang, yang kedua adanya kerjasama, yang ketiga adanya proses usaha, dan yang keempat adanya bimbingan, kepemimpinan, penguasaan, dan juga tujuan.
Nah, fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan antara fungsi satu dengan fungsi yang lainnya. Di sini dijelaskan bahwa reformasi administrasi publik pun memiliki berbagai karakteristik. Namun, yang perlu kita highlight dari ketiga karakteristik utama reformasi administrasi, yaitu yang pertama, reformasi administrasi itu upaya untuk membangun kemampuan administrasi. Yang kedua, lokus yang ditekankan. Lokus yang ditekankan ini adalah administrasi pemerintah. Nah, yang ketiga yaitu untuk upaya meningkatkan kemampuan administrasi pemerintah tersebut untuk kemajuan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Juga dijelaskan oleh pakar Montgomery pada 1967 tentang reformasi administrasi. Nah, itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan terkait bab menganalisis isu-isu kontemporer reformasi administrasi yang bisa saya sampaikan. Sekiranya terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam pemaparan materi saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.